Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Batrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang Ketua PCG MPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa Mas Qasim Rahman. Selamat datang di 0%. Terima kasih atas undangannya, Mas. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Mas Qasim sudah hadir meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Langsung saja nih, Mas Qasim sebagai Ketua PC GMPI Kabupaten Bangkalan. GMPI ini saya partai bukan? Saya partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Saya partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Betul. Ruang lingkup geraknya ini bagaimana sih kalau GMPI, Mas? Ya, GMPI ini kalau kita melihat dari beberapa ketentuan-ketentuan organisasi itu memang segmentasinya lebih kepada generasi muda. Karena kalau kita baca kalimat atau nama dari GMPI itu kan Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Jadi GMPI itu lebih ruang geraknya atau konsolidasi itu lebih kepada generasi muda. Dan itu memang di dalam beberapa forum GMPI itu seringkali dibahas bahwa segmentasi GMPI itu yaitu anak-anak muda, baik generasi milenial ataupun generasi Z nantinya. Saya partai, Banom partai. Banom partai. Masuk dalam strukturalisasi partai. Masuk dalam struktur partai. Berarti nggak bisa berbeda dengan partai. Tentu ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi seluruh badan otonom partai untuk mengikuti seluruh keputusan partai politik yang ada di atas kita, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Mau nggak mau itu ya? Mau nggak mau harus mengikuti. Walaupun misalkan keputusan dari P3 dinilai kurang baik bagi GMPI, tetap ini kan ada proses konsolidasi, ada proses konsolidasi, ada proses komunikasi untuk kemudian dalam tanda kutip memberikan semacam ketegasan apapun keputusan partai politik, apapun keputusan P3 dalam hal misalkan terkait pemilu, pilpresnya atau pemilu kada ataupun pemilihan gubernur itu sendiri. Karena memang GMPI itu saluran aspirasinya itu ke P3 dan itu tidak bisa dipisahkan oleh ataupun dari P3. Dari generasi muda. Dari generasi muda. Aspirasi apa yang ingin disuarakan oleh GMPI dalam pemilu kada tahun depan ini? Pemilu kada di Kabupaten Bangkalan? Tahun 2024. Tentu aspirasi yang kemudian muncul dari kalangan anak-anak muda, baik itu di struktural GMPI sendiri ataupun di non-struktural GMPI itu, teman-teman anak-anak muda ini sangat menginginkan yang namanya transformasi dalam lini misalkan pembangunan, terus selain pembangunan misalkan kreativitas, selain kreativitas juga mungkin ada lagi masalah lapangan kerja dan lain-lain. Itu seringkali menjadi diskursus kami di PCGMPI Kabupaten Bangkalan ini, sekaligus itu menjadi diskursus anak-anak muda di Bangkalan hari ini. Kalau untuk transformasi terhadap kepemimpinan? Ya tentu untuk transformasi kepemimpinan kita menginginkan generasi muda. Karena kita anak-anak muda, kita juga menginginkan Kabupaten Bangkalan ini ke depannya dipimpin oleh anak-anak muda yang berjiwa muda. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali. Transformasi kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan yang diharapkan oleh GMPI ini juga dipimpin oleh anak-anak muda ataupun yang berjiwa muda. Kalau dalam pandangan Mas Qasim sendiri, siapa sih calon yang seksi untuk memimpin Kabupaten Bangkalan ke depan ini? Tentu karena kita ada di ruang lingkup partai politik, kita tetap menginginkan kader kita untuk kemudian memimpin Kabupaten Bangkalan. Boleh sebut nama dong. Ya tentu karena kami sekarang ini dipimpin oleh pejabat sementara atau PLT Rahas Bulai, kita mendorong nantinya agar Rahas dicalonkan sebagai calon bupati atau kepala daerah di Kabupaten Bangkalan. Kenapa Rahas? Karena ya kalau kita melihat ketokohan beliau ini sudah sangat luar biasa. Beliau punya modal sosial yang cukup besar karena selain di P3 beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama PCNU. Insya Allah untuk modal-modal ini bisa kita adu dengan kader yang manapun begitu kira-kira.
P3 dapat 7 kursi, betul ya? P3 dapat 7 kursi, tentu ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, apalagi kemungkinan kita optimis bahwa nanti di 2024 ini ada tambahan kursi dari P3. Kita optimis itu, bahwa nanti juga akan ada dari kader-kader GMPI yang mungkin insya Allah jadi anggota legislatif. Dan ini GMPI akan menjadi corong gerakan anak muda di Bangkalan untuk memberikan aspirasi terkait masalah siapa calon kepala daerah yang kemudian akan kita usung. Kalau hari ini kita tetap menginginkan bahwa Rahas harus maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bangkalan. Ini harga mati, tidak ada tawar-menawar kembali. Sekaligus kita juga melihat dinamika politik yang ada di Kabupaten Bangkalan. Syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ini kan harus 10 kursi, Mas. 10 kursi. P3 sekarang masih 7. Masih 7. Harus koalisi dong. Tentu karena ini lebih awal pemilihan legislatif, kita akan bekerja secara maksimal untuk kemudian target kita di dalam beberapa rapat internal di P3 itu mentargetkan 10 sampai 12 kursi. Agar kemudian di pemilu kada itu nanti kita bisa mengusung kader kita sendiri. Tidak perlu koalisi. Tidak perlu koalisi. Saya yakin apa bisa dapat 12 Tetapi kursi? ini kan butuh kerja-kerja keras, butuh kerja-kerja nyata untuk kemudian menyapa bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat di Bangkalan menghendaki. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah bagi P3, tetapi ini bisa terus dilakukan konsolidasi. Kita juga sedang menyiapkan kader-kader, anak-anak tokoh yang kemudian untuk maju di legislatif. Kita juga mendorong anak-anak kepala desa maju di legislatif yang kendaraannya itu melalui Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu sendiri. Seoptimis apa sih? Optimis karena kita dari jejaring caleg saja, Mas. Dari jejaring caleg itu alhamdulillah kita komplit. Insya Allah komplit itu. Dari anaknya kiai atau putranya kiai, putranya kepala desa, putranya tokoh masyarakat di desa itu sendiri. Insya Allah target ini akan tercapai jika kemudian seluruh yang gerakan-gerakan ini konsolidasi ke bawah itu terus kita lakukan ke depan. Pun kalau misalkan tidak mencapai target 10 kursi misalkan, tentu kita harus membuka ruang dialog dengan sejumlah pimpinan partai politik di Kabupaten Bangkalan. Dialog untuk berkoalisi. Dialog untuk berkoalisi. Nih kemana nih? Ya, untuk gimana dan kemana itu nanti kita akan putuskan dalam rapat partai. Mas Qasim Rahman selain menjabat sebagai Ketua PC GMPI Bangkalan, beliau ini juga Wakil Ketua DPC P3 Kabupaten Bangkalan. Kalau berbicara tentang GMPI, Ketua Pusat GMPI ini siapa sih? Alhamdulillah Ketua Pimpinan Pusat GMPI itu senior saya, kanda saya, Dr. Haji Ahmad Baitowi, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi, dan juga juru bicara Partai Persatuan Pembangunan. Ini sangat menarik. Dan inilah kenapa saya bilang dari awal bahwa aspirasi anak-anak muda itu sangat mudah untuk kita sampaikan kepada baik itu pimpinan daerah, pimpinan wilayah sampai pimpinan pusat. Karena ketua umum kami itu selain jadi anggota DPR RI, dia juga caleg dan juru bicara sekaligus ketua DPP P3. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Pusat yang baru-baru ini mendeklarasikan mencalonkan Ganjar Pranowo jadi Betul. capres dari P3. Betul. Setuju Anda dengan hal itu? Setuju. Karena ini sudah dihitung dengan matang, dihitung secara kalkulatif juga bahwa PDI dan P3 harus berkoalisi atau P3 dan PDI harus berkoalisi karena kerjasama dua partai politik ini tidak hanya terjadi pada persoalan Pilpres, Mas. Dari sebelum-sebelumnya banyak sekali kerjasama politik yang sudah kita lakukan dengan PDI. Tapi kenapa harus Ganjar sih dari P3? Kenapa bukan Anies? Kenapa bukan Prabowo? Kenapa harus Ganjar? Karena Ganjar yang kita kan tidak melihat Ganjarnya terlebih dahulu, Mas. Terus yang dilihat? Kerjasama. Kerjasama politik ini kan bukan kalau kita hanya sekedar mengejar karena Ganjar punya elektabilitas tinggi, iya. Tetapi kan ini butuh kerjasama dan kesamaan visi dan misi untuk Indonesia.
Itu yang terpenting. Oke. Bahwa persoalan ini misalkan muncul beberapa dinamika-dinamika ya namanya politik kan memunculkan dinamika itu ya orang-orang politisi. Kan begitu. Oke. Dan pilihan saya dan pilihan Ganjar menurut saya ini adalah pilihan yang tepat karena memang Ganjar di dalam beberapa media pernyataan-pernyataannya dan di sosial medianya sendiri lebih mencerminkan anak-anak muda, bagaimana dia bisa goes, bagaimana dia bisa lari. Ini ya itu bahwa kita menginginkan kepemimpinan nasional ya begitu, agar kemudian kita kan mengurus negara itu kan nggak terlalu serius-serius amat mas begitu. Artinya serius dalam artian yang terpenting urusan negara tetap jalan dan itu harus imbang dengan aspirasi-aspirasi anak-anak muda. Contoh misalkan kayak UMKM. Ini yang akan muncul sekarang kan UMKM kita kan luar biasa banyak dan Ganjar memberikan garansi. Bahkan di dalam beberapa post di Instagramnya itu seringkali dalam setiap hari Minggu kalau tidak salah itu sering sekali membuka lapak Ganjar gitu kira-kira. Saya memahami itu karena setelah P3 memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden 2024, tentu kita sebagai kader harus tunduk dan patuh pada keputusan partai. Nggak bisa berbeda itu ya? Nggak bisa berbeda. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Dan itu menjadi satu kesatuan keputusan. Kemudian kalau kita melihat Ganjar ini kan di Jawa Tengah, beliau itu kan berpasangan dengan putranya Mbah Maimun Zubair. Yang kita tahu bahwa Mbah Maimun Zubair adalah patron dari P3 itu sendiri, Mas. Artinya kerjasama partai politik juga sudah terbangun dengan sejak lama. Dan Ganjar dengan Tad Yassin yang merupakan kader P3 sendiri sudah bekerja sama. Kalau di Bangkalan sendiri? Kalau di Bangkalan sendiri, bagaimana aspirasi pemuda-pemuda, generasi muda di Kabupaten Bangkalan terhadap Ganjar? Kita sudah sering diskusi dengan kawan-kawan GMPI di Kabupaten Bangkalan ini bahwa teman-teman, alhamdulillah, teman-teman tegak lurus terhadap keputusan partai. Oke. Dan mengajak generasi muda untuk bergabung terhadap GMPI. Iya. Dan yang diajak ini tidak sepaham, tidak suka sama Ganjar. Nah, tentu ini kan waktunya masih lama, Mas. Butuh semacam diskusi-diskusi. Kalau kata anak-anak muda itu ya, ayo kita selesaikan di warung kopi. Kalau gitu, menurut kira-kira. Mas Kosim, kenapa tidak berlabuh ke Anies atau ke Prabowo P3? Ya, kan saya sudah bilang bahwa ini sudah dihitung secara matang-matang oleh pimpinan partai. Selain itu, selain hitungan matang-matang, ya karena memang kerjasama ini sudah terbangun sejak lama. Dan ketika PLT Ketua Umum P3 menyampaikan kemarin, ini bukan persoalan hanya sebatas Ganjar, bukan, tetapi ini bagaimana kita membangun satu kesatuan bahwa nantinya ini membangun kesamaan persepsi baik itu di tingkat pusat sampai ke daerah itu agar kemudian ini menjadi satu gerakan murni atau gerakan total bergerak bersama untuk kemudian memenangkan Ganjar ini sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Oke, baik Mas Kosim. Mas Kosim juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC P3 Kabupaten Bangkalan. Betul. Tadi disebutkan kalau calon kepala daerah di Kabupaten Bangkalan ke depan dalam pemilu kada tahun 2024 ini adalah Rahasbullah. Betul. Selain Rahasbullah, siapa kalau menurut Mas Kosim? Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih menjagokan Rahas untuk maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bangkalan. Ini tidak ada tawar-menawar lagi. Persoalan nanti ada dinamika politik di tengah-tengah masyarakat ataupun di lingkaran elit ini, ya kita diskusikan bareng-bareng. Insya Allah kami tetap DP3 dan GMPI sendiri mendorong agar Rahasbullah ini menjadi Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2020. Dalam pandangan Mas Kosim sudah tidak ada nama lain? Sudah tidak ada nama lain. Karena walau bagaimanapun partai itu kan bagian dari proses regenerasi. Regenerasi itu kan partai yang punya tanggung jawab, dan hari ini kita memberikan tanggung jawab kepada Rahas untuk memimpin P3 sekaligus nanti kita tuntut beliau untuk memimpin Kabupaten Bangkalan. Oke, tapi Rahasbullah kan masih baru pertama kali ini menjadi apa sebutannya pelaksana tugas ya? Pelaksana tugas. Pelaksana tugas pimpinan partai.
Tetapi Kan baru kali ini pengalamannya ini juga masih belum banyak. ya, kalau mungkin Mas belum tahu bahwa Rahas itu sudah dari awal memang dari abahnya beliau itu sudah P3, Mas. Jadi insya Allah darah daging beliau itu P3 begitu Enggak, kira-kira. maksud saya rekam juga kepemimpinan Rahas ini kan jadi anggota dewan belum. Belum. Nah, Nah. terus bagaimana bisa memimpin satu daerah? Nah, itulah kepiawaiannya Rahas, Mas. Beliau ini kan aktif di PCNU juga, Mas. Beliau itu juga aktif di PCNU yang jaringannya itu hampir seluruh di Kabupaten Bangkalan ini. Dan ini menjadi modal sosial yang dari saya kini menjadi modal elektabilitas Rahas nanti untuk kita dukung sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bangkalan ini. Oke, sikap dari GMPI sendiri untuk pemilu kada, ini bentar lagi ya, belum pemilu kada ada pemilihan kepala desa ya. Kepala desa. Nah, terkait dengan pemilihan kepala desa yang belakangan hari ini ramai banget gitu Betul. kan. Entah itu konflik antara P2KD, TFPKD, PLT, Bupati banyak sekali termasuk Perbuk begitu. Bagaimana pandangan GMPI? Kita tetap, karena kita generasi muda, kita tetap menginginkan politik yang santun, politik yang damai, yang kemudian itu meminimalisir konflik. Kalaupun misalkan Mas tadi ada banyak sekali konflik, insya Allah kita generasi muda juga harus ikut andil untuk kemudian bagaimana caranya konflik ini bisa diminimalisir. Kita tetap mengajak kepada seluruh calon-calon kepala desa dan seluruh stakeholder untuk kemudian bagaimana pelaksanaan Pilkades 2023 ini berjalan dengan damai, aman, dan juga tertib. Aman, damai, dan tertib Iya, ya. betul. Baik, terakhir sebelum kita tutup podcast ini, Mas Kosim, apa yang penting untuk didengarkan oleh generasi muda di Kabupaten Bangkalan ya? Khususnya generasi muda, bukan yang termasuk dalam GMPI saja, seluruh generasi muda. Apa Ya. nih? Kita itu sering sekali mendengarkan keluh kesah oleh kawan-kawan ataupun anak-anak muda di Kabupaten Bangkalan itu ya terkait masalah persoalan lapangan kerja. Itu kita berharap ke depan, makanya saya bilang pemimpin tahun depan ataupun calon kepala daerah di Kabupaten Bangkalan ini harus punya transformasi dan terobosan agar kemudian aspirasi-aspirasi anak-anak muda ini bisa dijalankan dan dalam tanda kutip amanah begitu kira-kira. Kita menginginkan lapangan pekerjaan yang banyak, yang kemudian itu membuka lapangan kerjaan untuk anak-anak muda. UMKM-nya misalkan kita dorong untuk kemudian hidup dan besar. Terus industri-industri kreatif kita juga mendorong agar kemudian seluruh anak-anak muda di Kabupaten Bangkalan ini tidak lari keluar. Saya yakin banyak sekali potensi-potensi anak-anak muda di Bangkalan ini. Hanya saja pandangan kami hari ini, pandangan kami saat ini belum ada tempat untuk kemudian atau belum ada ruang untuk menyalurkan kreativitas dan juga kemampuan itu tadi. Masa sih, Mas? Ya kita lihat. Masa sih nggak ada di Bangkalan? Ada, cuma ini perlu kita dorong kembali. Kalaupun hari ini hanya misalkan 80%, kita dorong sampai 10%. Ada, tetapi kita butuh dorongan-dorongan itu. Tentu ya yang punya andil ataupun tanggung jawab untuk mendorong itu anak-anak muda. Oke, baik, luar biasa sekali Mas Kosim Rahman, Ketua PC GMPI Bangkalan yang sekaligus Wakil Ketua DPC P3 Kabupaten Bangkalan, tetap akan mengikuti bagaimana instruksi dan keputusan yang dibuat oleh P3 Pusat. Betul, Begitu ya. betul. Komitmen di situ ya. Betul. Tidak akan berbeda dengan P3. Tidak ada perbedaan. Gak ada tawar-menawar ini. Tidak ya? ada. Garisnya jelas. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Amin. Khususnya kepada generasi muda di Kabupaten Bangkalan untuk bersama-sama bagaimana kita membangun Kabupaten Bangkalan ini lebih baik lagi ke depan. Lapangan pekerjaan bisa lebih tersedia, UMKM juga bisa lebih banyak maju berkembang. Betul. Dan seluruh rakyat di Kabupaten Bangkalan ini bisa sejahtera. Amin, Gitu, amin. amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kosim Rahman. Sehat, Sama-sama. sukses, dan Amin. murah rezeki.